Selamat pagi guys. Pagi ini saya mau kasih tahu sama teman-teman ya seberapa pentingkah customer service bagi suatu perusahaan sekarang ini. Jika kita melihat bahwa customer service itu zaman dulu ya dengan sekarang ini ternyata peranan customer service itu semakin dibutuhkan. Teman-teman, pada pagi ini saya akan ajak teman-teman memberitahukan kepada teman-teman juga bahwa peranan customer service sekarang itu semakin lama semakin dibutuhkan. Oke. Nah, keahlian customer service sangat dibutuhkan di era sekarang karena adanya perubahan perilaku pelanggan. Jadi adanya perubahan perilaku pelanggan, persaingan bisnis yang begitu ketat, dan ekspektasi layanan yang dianggap oleh customer itu semakin hari semakin penting. Sementara ekspektasi itu tidak pernah statis. Jadi ekspektasi pelanggan itu setiap hari semakin lama semakin berubah. Yang pertama alasannya adalah pelanggan sekarang ini semakin kritis. Jadi karena pelanggan kita semakin kritis, semakin berdaya, karena terjadinya perubahan-perubahan teknologi, informasi semua bisa diakses oleh pelanggan kapan saja, menyebabkan keahlian, keterampilan customer service itu semakin hari semakin dibutuhkan. Nah, pelanggan semakin mudah membandingkan harga layanan antara satu toko dengan toko yang berikut. Bahkan kalau sekarang itu yang sedikit-sedikit yang digunakan pelanggan itu adalah membandingkan harga di online. Kemudian adanya review negatif yang bisa langsung viral dan mempengaruhi reputasi brand dari produk yang ada. Jadi adanya review yang negatif ya yang bisa langsung viral, tentunya keahlian customer service itu semakin lama semakin dibutuhkan. Bagaimana kita mengencounter review yang negatif yang datang dari pelanggan. Saya mengatakan seminar saya maupun di pelatihan saya, pelanggan kita itu selalu membawa bom molotov yang siap untuk diledakkan kapan saja, yaitu handphonenya atau mobile cellnya. Jadi ketika dia tidak puas dengan layanan kita, apa yang dilakukan oleh pelanggan, langsung review negatif. Sometimes kita tidak tahu kapan mereka melakukan itu. Makanya saya katakan pelanggan kita itu bisa juga menjadi teroris bagi kita ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, kalau zaman dulu CS itu hanyalah bagian dari penerima komplain saja. Tetapi sekarang ini ya dia tidak hanya sebagai penerima komplain, yaitu juga sebagai penentu pengalaman pelanggan. Nah, di zaman sekarang sebagai penentu pelanggan itu untuk membeli produk kita atau tidak berdasarkan pengalaman-pengalaman yang positif yang pernah dialami oleh pelanggan. Maksud saya menentukan continuing buying. Jadi atau repeat order berdasarkan pengalaman. Dan kadang-kadang untuk sebagai penentu itu berdasarkan pengalaman orang lain, itu bisa mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Satu interaksi yang buruk terjadi bisa menjadi berpotensi kehilangan banyak calon pelanggan. Itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi ketika terjadinya interaksi buruk itu bisa menyebabkan potensi kehilangan pelanggan. Bagaimana caranya? Ya itu, pelanggan itu selalu membawa bom molotov yang siap untuk diledakkan kapan saja ketika dia tidak puas dengan layanan yang kita berikan, dan itu bisa menjadi viral dan berita yang negatif yang
menjadi viral inilah yang bisa nanti menghambat pelanggan-pelanggan lain untuk membuat suatu keputusan, terutama keputusan pembelian. Yang kedua, produk mirip, layanan jadi pembeda. Di era sekarang, hampir semua itu produk itu mirip. Kita produksikan jasa atau kafe misalnya, yang tetangga sebelah juga bisa memproduksikan kafe. Kita memproduksikan produk A, di sana juga bisa memproduksikan produk A. Jadi pembedanya itu hanya satu, yaitu layanan. Nah, layanan ini tidak bisa dilakukan secara 100% dilakukan oleh produk itu sendiri. Walaupun sebenarnya produk itu sudah memberikan layanan, tetapi produk yang dari layanan plus human attachment itu menjadi pembeda utama, terutama dalam hal pemberian layanan. Nah, pemberian layanan ini adalah hanya bisa diberikan oleh customer service yang profesional. Ketika kita berbicara customer service itu kita tidak berbicara hanya sekelompok tertentu, misalnya hanya orang yang berada di front line, tidak. Tetapi semua anggota organisasi yang ada di organisasi kalian itu juga memiliki skill yang disebut dengan customer service. Jadi adanya kemiripan produk. Yang membedakan adalah cara kita menyapa, cara kita memberikan kecepatan respon, cara kita memberikan empati dan solusi yang kita tawarkan kepada pelanggan. Jadi oleh karena itu saya mengatakan customer service menjadi keunggulan yang kompetitif dari suatu organisasi. Dengan banyaknya pesaing yang memproduksikan banyak produk, tentunya ini akan berpengaruh dalam persaingan pasar. Yang membedakan itu bagaimana kita memberikan layanan kepada pelanggan. Yang berikut adalah ketiga, mengapa customer service semakin dibutuhkan sekarang, yang disebut dengan perubahan pola komunikasi. Jadi perubahan pola komunikasi zaman dulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Zaman dulu kita berkomunikasi hanya beberapa saluran komunikasi seperti melalui telepon atau direct langsung, tetapi sekarang ini sudah begitu banyak ya pola komunikasi yang disebut dengan omni channel, misalnya live chat ya, misalnya melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi banyak pelanggan menggunakan saluran komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan skill customer service, bagaimana mereka dapat berinteraksi ya kepada pelanggan dengan menggunakan saluran komunikasi yang berbeda. Pelanggan datang dari toko fisik secara fisik, misalnya mengunjungi toko kita, bisa pelanggan datang. Yang saya maksud dengan toko fisik, pelanggan datang bisa melalui WhatsApp, pelanggan datang bisa melalui sosial media, pelanggan bisa datang melalui live chat dan marketplace. Semua itu membutuhkan respon yang cepat, tidak boleh berlama-lama. Tidak hanya respon yang cepat, tetapi yang diharapkan pelanggan itu adalah konsistensi dan tidak perlu mengulang-ulang cerita. Di sini teman-teman, CS perlu skill komunikasi lintas kanal, bukan sekedar bicara sopan, bagaimana dia berbicara melalui beberapa lintas kanal. Yang keempat, customer service berpengaruh langsung kepada penjualan. CS yang baik itu dapat meningkatkan repeat order. Oleh karena itu teman-teman, CS yang baik bagaimana bisa meningkatkan repeat order? Tentunya dengan cara
membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik? Ya, kemampuan kita menjual diri kita kepada orang lain, quote and quote, dalam bentuk hal yang positif. Makanya saya bilang di era sekarang tidak hanya layanan saja, layanan itu dalam bentuk harus bisa kita menjual diri kita, karena kita masuk dalam era penjualan yang disebut dengan people by people, orang membeli orang. Ketika si customer kita sudah menyukai kita, kita sudah mampu menjual diri kita kepada mereka. Yang kita jual tentu adalah cara kita berkomunikasi, cara kita menawarkan produk, cara kita memberikan advice kepada pelanggan. Ya, itu yang kita jual. Jadi di sini tidak ada istilah yang disebut dengan mengatur pelanggan. Pelanggan itu tetap memberikan suatu keputusan, tetapi anggaplah kita sebagai advisor yang bisa membantu kebutuhan dari si pelanggan itu. Nah, teman-teman, saya mau mengatakan pada teman-teman bahwa komplain itu bukan sesuatu yang jelek. Komplain itu baik. Saya melihat ya, mengapa teman-teman kita yang di customer service, yang di frontline, bahkan back office sangat alergi dengan komplain. Ketika terjadi komplain, fokus kita itu yang di permukaan. Apa itu yang di permukaan? Marah-marah. Itu sebenarnya yang muncul dalam permukaan, tetapi seperti iceberg gitu loh. Tetapi di bawah permukaan itu sebenarnya dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita, ingin menyampaikan sesuatu. Tetapi umum yang terjadi adalah kita hanya fokus pada yang muncul di permukaan, menyebabkan kita itu sedikit alergi dengan komplain. Nah, teman-teman, oleh karena itu kita tidak perlu alergi dengan komplain. Nah, keberadaan customer service di sini adalah mengurangi komplain, tidak hanya mengurangi komplain, yaitu mendorong terjadinya upselling dan cross-selling dengan menjunjung etika. Ketika kita berbicara upselling dan cross-selling, bukan tujuan untuk menjual, no. Tetapi kalian bisa mendorong menjadi advisor kepada pelanggan, itu adalah proses. Outputnya adalah penjualan. Kemudian yang kelima, ekspektasi human touch di tengah-tengah otomatisasi. Nah, di era teknologi ini kita lebih banyak yang disebut dengan otomatisasi. Tetapi ada kehilangan yang di situ. Di balik otomatis itu ada manusia yang perlu kita pertimbangkan di situ. Di sini diperlukan yang disebut dengan human touch, sentuhan manusia. Jadi misalnya komunikasi chatbot, artificial intelligence, ya, mereka membutuhkan emosi, ya, mereka juga perlu bagaimana menangani kekecewaan atau kemarahan pelanggan. Sementara itu tidak bisa dilakukan oleh teknologi. Yang keenam, mengapa customer service itu semakin dibutuhkan, yaitu CS berperan terhadap atau menjaga loyalitas dan brand trust. Mengapa customer service? Karena dia yang berinteraksi langsung dengan si pelanggan. Ya. Jadi loyalitas si customer ini ya bisa dipertahankan melalui keberadaan customer service yang baik tadi. Sekali lagi, ketika saya berbicara customer service, saya tidak berbicara sekelompok tertentu. Misalnya saya hanya berbicara customer care department, sales department. No, when I'm talking about customer service, I'm talking about the whole members of our organization. Ketika customer service bisa menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, maka akan bisa meningkatkan loyalitas
bukan hanya loyalitas pelanggan tetapi brand trust. Ketika pelanggan kita sudah mulai loyal sama kita, brand kita bisa dipercaya, ketika kita menaikkan harga penjualan sama mereka nothing, itu nggak apa-apa. Nah, dengan pelanggan yang loyal lebih sering merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Kalau kita perhatikan sekarang ini, orang sebelum membeli produk dia tidak melihat iklan di billboard yang besar-besar, tetapi yang dilihat itu bagaimana pengalaman orang, bagaimana testimoni seseorang ketika menggunakan produk itu. Kesimpulan yang bisa saya berikan kepada teman-teman adalah di era sekarang keahlian customer service bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan utama bisnis. Karena customer service ini dapat menentukan yang pertama pengalaman pelanggan, yang kedua reputasi, yang ketiga loyalitas pelanggan, dan yang keempat bahkan bisa mencapai target penjualan. Jika Anda mau, saya bisa bantu meningkatkan layanan customer service di perusahaan kalian. Bisa menghubungi telepon kami 0858 833 833. Jadi kurikulum training yang kami lakukan pada teman-teman itu adalah sesuai dengan nature. Jadi kurikulum kami itu dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan segan-segan, teman, silahkan kontak our customer service kami. Teman-teman nanti bisa berbicara, mengutarakan apa permasalahan bisnis teman-teman, layanan pada pelanggan. Saya Rudi Manulang, saya ucapkan selamat beraktivitas kepada teman-teman semua. Salam sehat, sukses selalu.